Indonesia bukan negara miskin. Negeri ini kaya emas, nikel, batu bara, laut, dan tanah subur. Tapi pertanyaannya, kenapa rakyatnya tetap miskin? Setiap tahun triliunan rupiah bantuan sosial dibagikan, tapi yang miskin tetap orang yang sama. Apakah kemiskinan ini gagal diatasi? Atau justru sengaja dipelihara? Video ini tidak akan menyalahkan rakyat, tapi akan membuka sistem yang membuat kemiskinan terus diwariskan, terus diulang, dan terus dimanfaatkan. Tonton sampai akhir, karena setelah ini, cara pandangmu tentang kemiskinan di Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Kemiskinan menguntungkan sebagian pihak. Ini fakta pahit. Tenaga kerja murah, buruh miskin mudah diatur, sulit menolak. Politik suara, bansos, janji kampanye, amplop. Industri bantuan, proyek sosial, CSR, dana hibah. Elit ekonomi, jurang kaya miskin menjaga status mereka. Orang miskin sering dijadikan alat, bukan diselesaikan masalahnya. Sistem dibuat tidak adil dari awal. Banyak orang miskin bukan malas, tapi akses pendidikan buruk, kesehatan mahal, modal usaha hampir nol, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Anak orang miskin lahir sudah tertinggal, sementara anak orang kaya lahir sudah unggul. Ini bukan kebetulan, tapi struktur. Pendidikan tidak mengajarkan keluar dari sistem. Sekolah mengajarkan patuh, hafal, cari kerja. Tapi tidak mengajarkan literasi keuangan, berpikir kritis, membangun aset, memahami kekuasaan. Orang pintar belum tentu sadar sistem. Orang sadar sistem sering dianggap berbahaya. Agama dan moral kadang dipelintir. Bukan agamanya yang salah, tapi narasinya. Miskin itu ujian, sabar, nanti dibalas di akhirat. Kaya belum tentu masuk surga. Akhirnya ketidakadilan dinormalisasi, bukan dilawan. Media mengalihkan perhatian. Alih-alih membahas ketimpangan monopoli, korupsi sistemik, media sibuk dengan drama artis, konflik receh, hiburan kosong. Rakyat sibuk berantem, lupa bertanya. Kemiskinan mudah disalahkan ke individu. Narasi umum, kalau miskin salah sendiri, padahal kerja keras nantang keluar dari kemiskinan. Banyak yang kerja 12 jam, tetap miskin. Yang kaya sering karena akses dan warisan. Sistem gagal, individu yang disalahkan. Bukan dipelihara secara resmi, tapi tidak ada rapat rahasia bertuliskan, mari kita pelihara kemiskinan. Tapi, kebijakan setengah-setengah solusi tambal sulam bantuan tanpa pemberdayaan. Kemiskinan tidak diberantas, hanya dikelola. Contoh nyata kemiskinan dipelihara di Indonesia. 1. Bansos, menolong atau mengikap. Setiap tahun triliunan rupiah digelontorkan untuk bansos. Masalahnya, bansos sering habis dipakai konsumsi, tidak dibarengi pendidikan finansial atau modal usaha. Data penerima sering itu-itu saja. Di banyak daerah, orang yang naik kelas justru dicoret, yang miskin dipertahankan supaya tetap dapat bantuan. Akhirnya bansos jadi alat kontrol, bukan jalan keluar. 2. Buruh murah dan upah minimum. Indonesia dikenal sebagai negara surga buruh murah. Fakta lapangan, upah minimum sering tidak sebanding dengan biaya hidup. Buruh takut protes, takut PHK. Outsourcing membuat pekerja tidak punya posisi tawar. Contoh, pabrik untung besar, tapi buruh tetap hidup pas-pasan. Kemiskinan buruh dipelihara agar industri kompetitif. 3. Pendidikan mahal, tapi kualitas tak merapah. Sekolah gratis tidak benar-benar gratis. Kenyataan, buku, seragam, transport, mahal. Sekolah bagus terkonsentrasi di kota. Anak desa kalah sejak start. Hasilnya, anak miskin sekolah biasa. Anak kaya, sekolah unggulan plus bimbel plus koneksi. Mobilitas sosial tersumbat. Petani dan nelayan, paling kerja keras, paling miskin. Ironi klasik Indonesia. Petani, harga gabah ditekan tengkulak. Pupuk subsidi langka.
Hutang jadi lingkaran setan. Nelayan, solar mahal, cuaca ekstrim, harga ikan dimainkan, tengkulak, negara makan hasil bumi, tapi produsennya hidup pas-pasan. UMKM disebut tulang punggung, tapi kok rasanya dipikul sendiri? Modal seret, pajak tak berhenti, kompetisi makin berat. Saatnya berdiri. Suara kecil juga berhak didengar. Kalau UMKM kuat, ekonomi bernapas. Mari bantu, jangan dibiarkan. 6. Korupsi. Pajak rakyat, miskin tetap miskin. Ini akar paling brutal. Akar paling brutal, korupsi yang menelan pajak rakyat. Orang miskin bayar, tapi hasilnya hilang. Dana pendidikan, dana desa, proyek sosial, disedot akar busuk. Uangmu, uangku, uang kita, lenyap. Di celengan negara, tangan gelap meraup koin. Bon bertuliskan pajak jadi mangsa. Dampaknya, sekolah retak, jalan desa berlubang, puskesmas kosong. Anak dan ibu menunggu keadilan. Bayangkan tanpa korupsi, buku baru, jalan mulus, air bersih, pajak kembali ke rakyat. 7. Politik identitas dan agama saat pemilu. Rakyat miskin diajak ribut soal identitas. Isu ekonomi tenggelam setelah pemilu. Harga naik. Lapangan kerja tetap sempit. Elit tetap aman. Kemiskinan jadi latar belakang permanen, bukan agenda utama. 8. Data kemiskinan yang aman. Garis kemiskinan Indonesia sangat rendah. Artinya, banyak orang miskin tidak tercatat miskin. Hidup pas-pasan dianggap tidak miskin. Secara statistik kelihatan bagus, tapi realitas lapangan berbeda jauh. Kemiskinan di Indonesia bukan karena rakyat malas, tapi karena kebijakan setengah hati, kepentingan elit, sistem ekonomi timpang, bantuan tanpa pemberdayaan. Yang diberantas bukan kemiskinan, tapi kemarahan orang miskin.